Kan, jadi izin saya yang membuka acara yang ini ya Pak, terkait tentang Jampang 3 bagi internal di LDC 3. Ini yang hadir adalah pengolah data dan pengelola kepegawaian dari sub HKT Pak. Ada Mbak Risma, Mas Agung, Mbak Sofi, Mas Fikri, iya gitu. Mas Lukman lagi berhalangan, jadi nggak bisa. Nah rencananya 4 ini yang akan melayani terkait bagi operator si Jampang 3 yang internal dari LDC. Silakan Pak Ganda, Pak Ferry, Pak Hermanto, monggo Pak. Silakan. Langsung saya mulai aja atau gimana? Pak Ferry ada sambutan dulu nggak? Silakan dilanjut aja Pak Ganda. Oke. Share screen saya sama suara saya terdengar jelas nggak Bapak Ibu? Terdengar Oke, Pak. terdengar. Baik, saya mulai. Terdengar Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, hari ini kita agendanya adalah BIMTEK, penggunaan aplikasi Si Jampang dari sisi admin LLDikti 3. Kemarin kita sudah demokan untuk yang admin PT dan juga dosen. Bapak Ibu, untuk URL-nya sendiri sebetulnya masih sama dengan yang terakhir kita gunakan, cuman karena perubahan domain, jadi perubahan domainnya saja. Jadi di Si Jampang lldikti.go.id/login-admin.asp. Nanti akan saya coba share ininya ya, URL-nya. Nah, untuk akunnya sendiri, saya sudah siapkan beberapa. Ini akan saya share juga. Baik, Bapak Ibu. Jadi secara umum ada 3 akun di sini, yang 3 jenis akun yang kita gunakan. Pertama admin 1, admin 2. Ini sebetulnya posisinya sama. Dia adalah operator LLDikti. Yang tugasnya adalah pertama melakukan pengecekan berkas. Pengecekan berkas itu pada saat usulan berada di proses usulan berkas. Kemudian tugas yang kedua adalah melakukan pencetakan SK. Sedangkan untuk akun sub HKT dan Kabak TU, tugasnya adalah melakukan validasi pada prosesnya masing-masing. Karena ada proses validasi dari sub HKT dan juga validasi dari Kabak TU. Ini saya sudah siapkan contoh. Maaf.
Sebentar ya, ada error ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba cek dulu. Anda izin ambil alih dulu sambil menunggu ya. Siap. Nah, Mbak Risma, kemarin ada yang saya sampaikan berdasarkan validasi data jabatan fungsional dosen yang lama. Nah, kalau dosen-dosen yang baru mungkin atur ya ngikutnya jabatan asisten ahli, golongannya misal dulu, terus kepala dan terus dan seterusnya. Nah, untuk dosen yang lama itu tidak menginput seperti Javum yang lama itu nggak diinput, dia hanya menginput jabatannya terakhir sebelum sister itu diterbitkan di BTS. Saya lihat di akun dosen, dia hanya menginputkan beberapa dosen saya lihat itu hanya menginputkan lektor kepala, sedangkan asisten ahlinya nggak diinput. Nah, sedangkan di SKI Pasing kan itu sangat penting tuh ya. Harus wajib diinput ya. Javung awalnya ya. Ya. Kemarin sesuai sarannya Pak Hermanto udah saya sampaikan sih ke Pak Taufan, terus sudah kita bikin surat edaran juga untuk diupload Javung awalnya di PD Dikti gitu ya, di Sister.
Kemarin udah ya Mas Fikri? Edaran supaya dosennya menginput form yang lama ya. Iya, benar. Soalnya di situ saya kunci kalau tidak ada form yang diinput, maka tidak bisa lakukan pengajuan. Kayaknya juga udah ada yang beberapa yang nyoba ajuin deh, Pak. Oh gitu ya? Ya kalau akunnya dosennya lama, inputnya nanti saya buat di tombol pilihan di verifikasi data. Oh gitu, baiknya gimana ya? Ada kayak opsional gitu ya? Iya. Dari sini kan ada input nih, kayak dosennya kan karena dia udah urutan ya gitu. Nah tapi dosen-dosen yang lama kan nggak input ya gini. Iya, berarti jabatan baru aja ya yang di sini ya? Iya, jabatan baru aja yang diinputnya. Gitu. Lalu di sini yang diinputnya itu, misalnya rektor kepala, atau ratus, jatuhnya nggak diinputkan. Dosen-dosen baru kan berarti terupdate ya datanya dari si Jali, terus prediksi ke Senari. Gitu. Berarti kalau misalkan mereka nggak update yang lama, ini otomatis kosong atau gimana? Iya, kosong. Kosong berarti nggak bisa lanjut? Nanti di sini saya kunci nih. Iya benar. Di tombol ini nggak bisa diajukan. Berarti ntar mereka otomatis ngupdate data PDDiktinya. Iya. Walaupun klik sinkron ini, kalau dia belum input di sisternya, nggak bisa kan input di sisternya dulu. Oh iya. Ya, nanti baru di-accept oleh PDPT-nya di bagian PPS, baru bisa nanti. Nah, takutnya di menu sisternya ada nggak ya yang buat Javung awalnya? Ada. Ada ya? Ada. Oh iya. Tapi dia harus konfirmasi lagi ke PDPT di PPS-nya. Oh gitu. Apa enggak kalau misalkan dikasih notif aja gitu, misalkan harus update Javung awal dulu gitu bagi yang lama-lama. Gimana? Bisa jadi kalau di sini, di sini udah saya kunci sih Mbak. Jadi nggak bisa melakukan pengajuan kalau salah data di sini yang masih kosong. Oh gitu. Nah sebenarnya juga bisa sih bikin tombol option gitu. Dia tinggal milih aja. Kalau mau, saya bisa bikin option aja sini. Terus tanggal nanti dia tinggal update gitu. Tapi di PDDiktinya dia nggak update, cuma di sistemnya aja. Karena kalau di PDDikti kan dia harus update di sisternya dulu. Sisternya dulu. Iya. Jadi cuma menampilkan data yang dipilih. Oke. Sudah. Bisa Pak ya? Nah. Sampai di sini Bapak Ibu. Tadi saya ingin menampilkan usulan yang posisinya ada di status usulan berkas. Gitu. Jadi usulan berkas ini berarti dari pertama kan dosen ngajuin ke PT, dari PT ngajukan ke LL-Dikti. Nah, pertama kali dari PT ngajukan ke LL-Dikti, maka prosesnya itu ada di usulan berkas seperti ini. Nah, ini ada tombol detail, ini bisa diklik. Agak lama ini. Nah, saya sudah buka sebelumnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kalau kita klik tombol detail, hasilnya seperti ini. Nah, ini sama dengan yang tampil di dosen, di sisi dosen, ada identitas dosen, ada riwayat pendidikan, sama ada log pengajuannya. Ini sudah banyak karena tadi sudah dipakai untuk sampel, udah kita coba-coba tadi. Kemudian ada tombol verifikasi, edit SK sama cetak SK, sesuai dengan rapat sebelumnya bahwa dari awal, dari status usulan berkas, operator itu sudah bisa mengedit dan juga mencetak SK. Edit SK itu kira-kira tampilannya seperti ini. Dipakainya kapan dong? Ini TWA. Nah, ini edit SK, Bapak Ibu operator mohon bisa diperhatikan bahwa edit SK ini nomornya bisa harus diinput
untuk pertama kalinya ini harus di-input karena untuk mencegah adanya penomoran yang sama gitu ya. Jadi ini pertama kali ini di-input, kemudian nanti ada tombolnya update SK in passing. Nanti baru bisa dicetak SK-nya. Ini buat kayak ini berarti. Jadi tujuan kita menginput SK di awal supaya pada saat validasi di bagian nah, sepertinya suara bocor ya. Pak Manto saya mute dulu. Nah, jadi tujuan kita menginput nomor SK di awal supaya pada saat masuk ke validasi sub HKT dan juga tabak TU, nomor SK-nya itu sudah ada. Jadi di awal sudah diinputkan gitu. Ini menu cetak SK-nya. Nah, ini menu untuk cetak SK. Gitu. Nah. Ini saya silang dulu. Nah, kemudian ini verifikasi. Agak lama ini. Kira-kira ini nanti bentuknya kayak gini. Saya sudah buka di awal tadi. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat dokumen pelengkapnya dari mulai KTP dan lain-lain gitu ya. Ini sesuai dengan yang diupload oleh si dosen sama dokumen yang lain. Kemudian di sini ada ubah status. Nah, batal itu artinya kita ingat ke waktu itu kita pernah ada pernah ada request supaya satu usulan jika sedang divalidasi oleh satu operator maka tidak bisa divalidasi oleh operator yang lain gitu ya. Jadi kalau memang ini nggak jadi diproses maka Bapak Ibu pilihnya batal gitu ya. Batal kemudian diupdate otomatis kunci validasinya itu akan kebuka, artinya itu akan bisa divalidasi oleh operator yang lain. Jadi batal itu bukan berarti kita membatalkan ajuan ke PT, bukan. Nah, kemudian status yang lain adalah proses. Proses itu artinya kita lanjut ke proses berikutnya. Kalau dari sini berarti nanti lanjutnya ke validasi sub HKT. Nah, kalau revisi berarti ini akan dikembalikan ke PT. PT atau langsung dosen ya? Lupa saya nih. Pak Manto, PT apa langsung dosen ya kalau revisi itu ya? Dosen, Pak. Langsung ke dosen ya. Cuma ada notifnya di PT ada kan ya? Iya, ada. Ada ya gitu. Jadi ini langsung direvisi berarti ini akan balik ke dosen dengan catatan ada notif di PT-nya supaya apa? Supaya si dosen bisa melakukan revisi kemudian langkahnya berarti dari awal lagi. Seperti dari awal lagi dia ngajukan lagi ke PT, PT ajukan lagi ke LLDikti. Saya akan coba dulu yang prosesnya. Proses saya update. Aduh, sebentar ya. Halo? Ya. Pak, mau tanya, kalau misalnya kita klik revisi, itu kita bisa tulis nggak keterangannya revisinya apa gitu? Bisa, bisa. Ada kolom catatannya tadi nih. Oke. Kalau salah. Makasih, Pak. Iya. Sebentar ya, saya cek lagi nih kok. Masih ada error ya. Ini kalau saya stop share di jalan dia nih. Coba ya. Nah, ya udah jalan ternyata. Jadi Bapak Ibu, setelah kita ubah statusnya atau
kita proses di sini, maka saat kita cek lagi di usulan berkas, ajuan yang tadi itu sudah tidak ada. Tidak ada karena dia sudah berpindah ke sub HKT. Nah, untuk mengecek yang tadi itu, maka kita harus berganti akun. Berganti akun menggunakan akun sub HKT. Ini saya logout dulu berarti. Nah, ini ya, tadi kan prosesnya usulan berkas, ini proses validasi subkoordinator AKT. Nah, secara garis besar, sebetulnya proses validasinya sama aja, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat detail, bisa verifikasi, bisa cetak SK. Cuma kalau di sub HKT dan Kabak TU tidak ada menu edit SK, karena itu hak aksesnya ada di admin atau apa ya disebutnya, kalau di saya menyebutnya admin atau operator LLDikti mungkin ya, yang tugasnya untuk verifikasi berkas dan juga melakukan cetak SK. Nah, di sini saya coba langsung saja ya. Verifikasi. Sama, bisa melihat juga dokumen sini. Nah, kalau di sub HKT dan juga Kabak TU, dia tidak bisa mengubah status menjadi revisi. Nah, yang ada adalah proses sama batal sama perlakuannya seperti sebelumnya. Proses itu lanjut ke proses berikutnya, berarti kalau dari sub HKT lanjut ke validasi Kabak TU. Kalau batal berarti nggak jadi diverifikasi. Nah, kalau kembali ke verifikasi berkas, artinya gini, dari sub HKT maupun Kabak TU itu bisa menolak ajuan. Nah, tapi penolakannya itu tidak langsung dikembalikan ke dosen ataupun ke PT, tapi dikembalikan dulu ke proses verifikasi berkas. Nanti dari verifikasi berkas yang akan mengembalikan ke dosen sama ke PT. Jadi gitu tahapannya ya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya coba proses. Nah, ini tadi Mbak Risma apa Mbak Sofi? Ini kalau mau kasih catatan di sini ya. Nah, ini saya update. Aduh, kok gini lagi ya? Bentar. Ya Pak, saya berusaha nyoba juga gitu. Gitu ya? Ya. Coba. Kadang bisa, kadang enggak ya. Bentar. Coba ya saya proses. Nah, udah. Sudah berpindah berarti ya. Kita keluar, sekarang ganti ke akun Kabak TU. Nah, ini sama ya, prosesnya kira-kira sama, Bapak Ibu. Ini akan saya coba langsung ini aja, verifikasi.
Saya coba. Oke. Nah, tadi kan validasinya sudah dari mulai verifikasi berkas, sub HKT sampai dengan KBPU. Nah, berarti proses berikutnya adalah pencetakan SK. Kita kembali gunakan akun admin. 1, Jampang 3. Terus cetak SK. Nah, ini di menu, di proses cetak SK, menunya yang beda adalah ada menu upload SK. Jadi nanti SK-nya kita cetak. Nah, saya coba print ya. Kemudian saya upload. SK ya, betul. Upload. Nah, oke, ini sudah berarti nah ini SK yang barusan saya upload. Kalau ternyata ini salah, Bapak Ibu bisa dihapus, nanti bisa upload lagi SK-nya. Nah, setelah dari sini harusnya dari sisi PT itu sudah ada tuh SK-nya, soft copy SK-nya untuk di-download dari sisi PT. Kemudian nanti dari sisi PT bisa nge-share ke dosen yang bersangkutan. Kalau dari sisi dosen, bentuk notifnya adalah berupa email. Emailnya itu notif kalau sudah selesai, tapi nggak bisa download SK. Kira-kira itu prosesnya Bapak Ibu untuk di sisi admin. Untuk jenis in-passing awal dan kenaikan rekomend itu sama semuanya bentuk prosesnya. Mungkin ada tambahan komentar. Pak Ganda Tentu nanya untuk dong. bugnya nanti saya akan perbaiki ya. Iya gimana, Mbak Resma? Tadi di menu admin pada saat input nomor SK kan diinput yang pertama. Berarti nomor SK-nya itu diinput manual. Secara default itu akan terisi otomatis. Artinya gini, tadi kan kalau kita lihat nomor SK-nya masih 1 kan ya? Karena sebelumnya belum ada. Nanti kalau misalkan sudah terisi 1, maka di halaman edit itu akan terisi angkanya 2. Jadi dia akan menambahkan 1 dari angka sebelumnya yang sudah terinput. Kira-kira gitu. Berarti setelahnya nggak perlu nginput nomor lagi, otomatis. Setelahnya nggak perlu nginput lagi, sudah otomatis muncul ya, tapi tetap perlu disimpan ya Mbak Risma. Oh iya siap. Iya, karena itu kan untuk pacuan nomor SK berikutnya.
Kita perlu nyimpen yang sekarang supaya bisa yang berikutnya bisa nambah 1 nomornya gitu. Oh gitu. Terus selanjutnya pada saat cross check ini yang menu Kabak TU sama SUP. Pada saat cross check di Kabak TU apakah bisa 2 tampilan, yang satu view SK, yang satu dokumennya gitu. Ini request dari Bu Santi sih waktu itu. View SK sama dokumennya. Dokumen pendukungnya. Itu sudah ada kok, sudah ada. Bisa ditampilin nggak Pak? Sebentar ya. Itu soalnya di saya nyoba menu. Error. Oh iya, Kabak TU ya? Iya. Kabak TU bentar. Sama SUP juga sih. SUP HKT ya. Nah, sama itu menunya. Bentar. Ini saya rubah dulu deh statusnya. Nah ini Mbak Risma. Kalau view SK-nya itu di sini kan, kita cetak SK. Aduh. SK. Mau. Nah ini dulu deh. Kalau untuk view dokumennya, kelengkapan berkasnya dari sini Mbak Risma. Jadi dari menu verifikasi, nanti ada kelengkapan dokumen di sini. Nah kalau cetak SK itu harusnya dari view SK-nya itu harusnya dari sini nih, dari cetak SK. Cuma nggak tahu nih kenapa nih. Oh berarti nggak bisa sekaligus kayak tampil 2 layar gitu, nggak bisa ya Pak? 2 layar itu maksudnya seperti apa itu ya, view-nya ya? Terus yang verifikasi yang verifikasi berkas tadi otomatis download atau otomatis nge-view gitu Pak? Kalau dari sisi admin LLDT, saya buatnya view, pas diklik dia view. Kalau mau di-download, ya view dulu baru download berarti. Oh gitu ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau untuk mode yang 2 layar tadi, mungkin bisa dikasih gambaran bagaimana gitu ya, supaya bisa diusahakan nanti. Oh iya Pak. Nah, belum ini saya belum ada bayangan gitu 2 layar gimana tuh ya.
Coba deh nanti saya cari contohnya dulu ya Pak. Ya boleh Susah Mbak. ini. Terserah. Yang lain Bapak Ibu. Pak Ganda, Iya, iya gimana? ini lama gini emang karena jaringan atau gimana ya? Nah ini Pas saya ngebukanya itu. lagi telusuri sebetulnya ini lamanya karena apa ya? Heeh. Terus akunnya ini bisa berapa device? Kan tadi rencananya operatornya ada 4. Device nggak terbatas Mbak Risma. Jadi Oh, uh, jadi heeh. intinya sih akun itu ada ada 3 jenis Mm-mm. ya. Admin admin LLDT, sub HKT sama kabak TU. Nah, misalkan admin itu mau dibuat berapa orang Mm-mm. bisa, sub HKT mau dibuat untuk berapa orang bisa, kabak TU mau dibuat berapa orang bisa, atau mungkin lebih istilah populernya turunan gitu ya. Ya, turunan. Berarti Bisa, kalau bisa. kalau dibuka bareng-bareng di waktu yang sama nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi kalau mau dibuka bareng-bareng ya lebih baik satu orang punya akunnya masing-masing kan gitu ya. Hmm. Oke, oke, oke. Di menu cetak SK-nya tadi udah bisa dibuka lagi belum, Pak? Coba ya, saya refresh dulu deh. Harusnya sih bisa. Berarti nanti pas cetak SK-nya otomatis download, ke save, baru print gitu ya, Pak? Dia cetak SK. Oh ya, kalau cetak SK dia langsung ngeprint dia Oh, langsung view-nya itu. ngeprint. Kalau mau save Ini, berarti ntar ada pilihannya. bentar ya. Nah ini. Nah kalau kita pilihnya cetak, memang dia langsung view-nya ke print kayak gini, Mbak Risma. Kecuali kalau kita edit SK, view-nya memang edit dulu. Jadi ini paling yang tadi Mbak Risma request-nya ya, untuk halaman verifikasi berkas, untuk ngecek berkas usulannya, persyaratan berkas sama view SK, paling ya seperti ini. Oh, satu gini doang. Iya, jadi dia window satu di tab-nya masing-masing gitu, Risma. Ya, ini nanti di print dulu. Setelah di print kan kalau nggak salah ditandatangan dulu ya, ditandatangan, di stempel dulu, nanti baru diupload. Mungkin open new window aja kali Pak. Open di new window, bukan di new tab ya. Tab. Iya, ini kalau new tab ini sudah di new tab. Yang buat persyaratannya yang di sebelah ya. Persyaratannya yang di sini. Verifikasi. Iya. Kalau misalkan Ini, dibuka. Oh ini mau di new tab juga atau gimana? Kayaknya iya deh Pak, biar gampang gitu. Pas ngebuka yang SK-nya, terus mau ngecek kelengkapannya. Ya. Baik, nanti dibuat. Ini kan tanda tangan kepalanya udah ganti, berarti tinggal ngedit gitu. Saya baru mau nanya tuh ya, ini jadi diganti siapa ya? Karena ini udah saya tembak di skripnya nih kalau gitu. Pak Yaya Jakarya ini. Sekarang satu sih Pak, Bu Paris saja. Berarti saya ganti jadi Bu Paris ya? Iya, nanti saya kirim kelengkapan. Iya. Terus ada yang berubah juga di Pak di SK-nya, poin ke 8 gitu apa ke 9, pokoknya ada 10 aturannya. Oh, jadi ada 10 sekarang. Nanti saya kirim aturannya deh. Ya kalau gitu dikirim SK yang baru aja. Yang terbarunya. Siap.
Mungkin bisa lanjut ke yang kenaikan kali ya Pak. Mau lihat yang SKP-nya. Kenaikan. Sebentar ya, ada contoh nggak ya? Sebetulnya sama sih kalau ininya prosesnya. Jika awal sama kenaikan. Ini HP siapa yang dibuang-buang? Bentar ya, saya cek dulu ya. Mau langsung ke SK-nya atau gimana Mbak Risma? Mau lihat di tampilan SKP dulu sih Pak. Soalnya kan yang membedakannya di SKP sama yang passing awal. Tampilan SK, maksudnya SK-nya gitu ya? SKP itu ya? Yang SKP. Kan ada menu tuh yang buat SKP persyaratannya. Oh, persyaratan. Nah, rata-rata ini nih koreksi SKP-nya yang sangat minim. Yang kenaikan sepertinya ada kendala nih Mbak Risma. Saya coba bak Pak. terus deh. Bak terus saya coba nih. Bentar ya. Kenapa jadi gini ya pas praktek ya? Semoga siap launching ya tanggal 1. Harus, kalau itu harus ya. Kalau bentuk SK-nya sih ini ya, bentuk SK-nya. Cuman pas nge-view ininya nih, saya kendala nih. SKP itu persyaratan ya, Mbak Risma? Iya, yang sasaran kinerja pegawai itu Pak. Oh, itu insya Allah sama sih, karena ngambil dari sisi dosen kan itu. Iya. Coba.
SK, coba ya verifikasi. Oh iya, ada bug nih kayaknya di kenaikan. Di skip yang lain dulu mungkin, ada lagi nggak Mbak Risma? Sofia ada kali, Sofi? Mbak Sofi? Atau Mas Fikri? Tanya saya apa tanya Manto? Oh ya, Mbak Risma. Ini ada beberapa yang sudah ngajuin dan input data itu Iya. dibersihkan dulu aja. Oh iya itu. Oh gimana ya? Kemarin sih di edaran per 1 Februari ya mulai ngajuinnya, tapi mungkin yang lain pada nyoba-nyoba atau gimana kali? Iya, ada beberapa data itu yang dibersihin aja kali datanya ya. Iya, dibersihin aja. Jadi fix-nya itu yang dari tanggal 1. Berarti yang golongan 4 itu berjalan atau gimana, Pak? Yang golongan 4? Mm-mm. Iya, berjalan nanti. Berjalan. Kita buatkan ya. Berarti itu nanti outputnya kan surat pengantar ya? Sama lampiran. Itu golongan 4 itu bedanya cuma itu aja kan ya, outputnya ya. Kalau yang lain kan kita buatin SK dari sistem kan. Kalau dia itu hanya pengantar. Iya, surat pengantar aja. Pengantarnya mau dari sistem atau dari kita cuma nyiapin upload aja, gimana Mbak Risma? Oh, mungkin kayak maksudnya kayak SK juga sih Pak, tapi ntar yang dirubah kayak berapa orangnya, jumlahnya gitu-gitu aja. Formatnya udah baku. Oh, formatnya udah baku. Kita punya sih formatnya. Ya bisa kalau gitu dari kita buatkan dari sistem. Nanti kayak kemarin aja ditandain aja yang bisa diedit bagian mananya gitu ya. Iya, betul. Terus ntar lampirannya kan nama-namanya siapa aja yang diajukan gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini saya masih nyoba-nyoba sih Pak, masih memang belum bisa ya. Soalnya kalau nggak dicobain juga nggak ngerti nih. Kadang nggak dengar. Yang mana Mbak Risma? Yang awal apa yang kenaikan yang lagi dicoba? Ini lagi nyoba yang awal. Tapi masih error gitu ya? Iya, kayak tadi. Nanti atau emang coba saya cek prosesnya dulu. lama ya kali ya? Durasi gitu. Harusnya sih enggak ya, karena masih sedikit nih. Harusnya enggak nih. Iya sih, ini muter-muter. Nanti deh saya cek dulu deh ya, kenapa lama. Fatal error gitu.
Baik, kalau yang terkait bug nanti saya akan cek ya Bapak Ibu, Mbak Risma. Nanti saya akan kabari lagi kalau sudah fix. Berarti langkah-langkahnya yang passing awal sama kenaikan itu sama ya Pak Ganda? Sama. Sama Jadi yang, bedanya hanya di outputnya saja. sama di yang akun sub HKT sama Kabak TU prosesnya sama. Sama. Oke, kalau terkait SK sih tadi yang terbarunya nanti saya kirim ke WA. Termasuk yang golongan 4 juga. Siap. Dari saya sih segitu aja sih Pak. Soalnya belum bisa nyobain juga nih. Ya, mohon maaf ya. Aduh, aneh nih. Saya coba dari semalam soalnya lancar nih. Giliran present nih begini terus, saya heran juga. Ada lagi, Bapak Ibu? Untuk syarat-syaratnya yang pengajuan udah fix ya, Pak Risma? Untuk persyaratan sih udah sih, Mas. Masih awal kenaikan dan rekomendasi. Iya. Yang kenaikan kan bedanya cuman SKP. Yeah. Kalau yang awal kan surat pernyataan yang ada materainya. Untuk panduannya udah fix, Risma. Saya stempel di aplikasi ya. Oh, udah oke sih sejauh ini. Ada lagi? Udah? Ditanyain lagi. Cukup mungkin ya? Iya. Ini Mas Tovan juga lagi rapat. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selesai? Sepertinya ada beberapa kendala ya. Yang saya sampaikan. Tadi pada saat pembahasan kenaikan ada kendala itu tadi Bapak Ibu. Tolong Risma tolong masuk. Suaranya kurang kedengeran, Mas. Jadi yang untuk kembali kalau bisa tadi ada kendala di chat saja nanti di note dulu nanti dibahas bareng di grup gitu ya. Saya soalnya sambil rapat bareng mohon maaf. Iya. Ya, izin Pak Tovan nanti bug yang tadi akan segera saya cari kendalanya, saya segera mungkin supaya bisa solve. Ya, baik ya. Berarti nanti catatan-catatan perlu diperbaiki disampaikan nanti ke tim. Catatan-catatannya nanti diperbaiki disampaikan ke tim, kemudian kita bahas kembali agar nggak miss ada beberapa poin yang terlewat. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terima kasih telah mengikuti acara sampai dengan selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Makasih ya Pak Ganda, Pak Hermanto, Pak Ferry. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pak Ganda. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Iya.